Shalom, selamat pagi adik-adik. Senang sekali hari ini Kak Beatrice boleh menyapa adik-adik yang ada di rumah dimanapun berada di dalam GSJA Kids. Nah, pagi hari ini sebelum kita akan memulai, kakak yakin semua sudah pada mandi, sudah pada siap. Kita akan bersama-sama berdoa, kita akan mulai sekolah minggu kita. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk belas kasih Tuhan hingga saat ini kami ada karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, hari ini kami siap belajar dari firman Tuhan. Kami rindu Engkau sendiri yang boleh memberkati kami lewat firman-Mu Tuhan, mengajar kami, dan kami boleh melakukannya di dalam setiap kehidupan kami, dan melalui hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin sekolah minggu ini dari awal sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Mari siapkan Alkitabnya. Kita akan belajar tentang Tuhan adalah belas kasih. Nah, kita akan buka di dalam firman Tuhan di dalam kitab Yunus pasal yang keempat ayat yang kedua B. Kakak akan baca buat kita. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Nah, satu kali adik-adik, Tuhan melihat ada satu kota yang sangat-sangat jahat di mata Tuhan. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, ya. Sehingga waktu itu Tuhan berencana untuk memusnahkan kota itu, yang menghancurkan kota itu, ya. Tetapi karena kita tahu bahwa Tuhan adalah belas kasih, ya, disitulah Dia menunjukkan belas kasihnya kepada orang-orang yang ada di kota Niniwe, ya. Nah, Tuhan mengutus seorang nabinya yang bernama Nabi Yunus, ya. Nabi Yunus ini disuruh oleh Tuhan untuk membawa pesan kepada orang-orang yang ada di kota Niniwe supaya mereka berbalik kepada Tuhan dan menyadari akan dosa-dosa mereka, ya. Mereka berbalik menyadari akan dosa-dosa mereka kepada Tuhan, ya. Nah, Yunus diperintahkan Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe. Nah, apa yang terjadi sama Yunus, ya? Yunus ini dia sudah waktu mendengar Tuhan menyuruh dia pergi ke kota Niniwe, ya. Yunus sudah tahu, ya, apa yang terjadi sama orang-orang Niniwe, ya. Yunus sudah tahu bahwa mereka ini adalah orang-orang yang jahat, ya, orang-orang yang tidak baik, ya. Mereka melakukan kejahatan yang luar biasa, sudah terkenal, ya. Orang lain juga udah tahu, gitu ya. Nah, termasuk Yunus juga sudah tahu tentang kejahatan orang-orang yang ada di Niniwe, ya. Waktu Tuhan bicara sama Yunus, ya, menyuruh dia pergi ke kota Niniwe, nggak salah Tuhan, ya. Nah, biarin aja Tuhan, hancurkan aja kota itu, ya. Yunus nggak suka, ya, sama orang-orang Niniwe, ya. Karena tidak sukanya Yunus, akhirnya Yunus nggak taat sama apa yang Tuhan perintahkan, ya. Yunus yang tinggal di tempat yang bernama Gath-Hefer, ya, yang seharusnya dia pergi ke kota Niniwe itu lewat daratan aja, gitu ya. Tetapi dia pergi ke arah sebaliknya, dia pergi ke Tarsis, ya. Jadi dia harus melewati lautan untuk dia pergi ke Tarsis dengan tujuan dia nggak mau, ya. Dia nggak mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan sama dia, ya. Nah, akhirnya karena Yunus gak mau, dia tetap pergi, ya. Di dalam waktu dia pergi, ya, dia naik kapal. Tiba-tiba kapalnya dihantam angin yang kencang, lautnya mulai bergelombang, ya, mengombang-ambingkan kapal yang ditumpangi oleh Yunus, ya. Apa yang terjadi adik-adik? Kalau kita berada di dalam sebuah kapal, ya, terus kapal kita diombang-ambingkan sama ombak laut yang begitu besar, ya, pasti semua pada ketakutan yang ada di dalam kapal itu. Dan itulah yang terjadi, semua orang pada ketakutan, ya. Dan akhirnya
waktu di dalam ketakutan orang-orang seperti itu, ya Yunus ternyata tidur, ya. Dia nggak ketakutan, dia tidur, ya. Akhirnya mereka membuang undi di kapal itu, ya, dan akhirnya Yunus lah yang kena undi itu, dan Yunus tahu bahwa apa yang terjadi sebenarnya karena dia nggak taat sama Tuhan, ya. Akhirnya Yunus dilemparkan ke laut, ya. Nah, kalau dilempar ke laut, kira-kira Yunus bisa hidup nggak? Ya, pasti mati Yunusnya, ya. Udah di tengah laut, ya, dilempar begitu saja, ya, Yunus pasti mati. Tapi karena Tuhan adalah belas kasih, Yunus ternyata karena penentuan Tuhan, ya, Tuhan bisa pakai ada seekor ikan yang besar, ya. Ikan besar itu akhirnya datang dan menelan Yunus, ya. Waktu ditelan Yunus mati gak? Ya, ternyata di dalam perut ikan itu Yunus pun gak mati, ya. Luar biasa belas kasih Tuhan sama Yunus, ya. Di dalam perut ikan itulah Yunus mulai berdoa. Yunus menyadari akan kesalahannya. Dia nggak taat sama apa yang Tuhan perintahkan, ya. Dia berdoa memohon kepada Tuhan. Dia meminta belas kasih Tuhan, ya. Akhirnya, ya, karena belas kasih Tuhan itu sama Yunus, ya, Yunus masih bisa selamat, ya. Ikan yang besar itu memuntahkan Yunus, ya. Dimuntahkan bukan di tengah laut, ya. Yunus dimuntahkannya di dekat daratan, ya. Dan dia bisa selamat. Luar biasa belas kasih Tuhan, adik-adik. Nah, karena belas kasih Tuhan itu Yunus masih bisa selamat. Akhirnya Yunus pergi ke kota Niniwe. Dia menyampaikan apa yang Tuhan suruh kepada dia, ya. Dan dia akhirnya menyampaikan kepada orang-orang yang ada di Niniwe, ya. Waktu dia sampaikan dan yang terjadi di kota Niniwe, mereka berbalik kepada Tuhan, adik-adik, ya. Nah, menurut pikiran Yunus mungkin mereka apa yang dilakukan oleh Yunus itu akan menjadi sia-sia, ya. Nggak usah, biarin aja, ya. Mereka kan memang orang jahat, patut mereka menerima apa yang Tuhan mau balaskan kepada mereka, ya. Mereka patut menerima amarahnya Tuhan, murkanya Tuhan sama mereka, ya. Tetapi Tuhan tuh ternyata punya belas kasihan. Walaupun orang-orang itu adalah orang yang tidak pantas untuk menerima belas kasih Tuhan, ya. Tetapi Tuhan karena dia adalah belas kasihan, dia mau, ya, orang-orang yang ada di Niniwe itu mereka bertobat, mereka berbalik dari dosa-dosa mereka kepada Tuhan, ya. Seperti Yunus tadi, dia sebenarnya sudah nggak taat, dia sebenarnya udah nggak bisa menerima belas kasih Tuhan. Dia seharusnya udah mati tuh di laut, dia udah mati di dalam perut ikan. Tapi karena belas kasih Tuhan, Yunus masih bisa diselamatkan. Yunus masih bisa menghirup udara bebas. Yunus masih bisa melihat lagi, ya, keindahan alam. Yunus masih bisa makan, ya, karena belas kasih Tuhan, ya. Nah, untuk itulah kenapa Tuhan mau Yunus menyampaikan kepada orang-orang Niniwe, supaya orang-orang Niniwe juga menerima belas kasih Tuhan, ya. Kalau Yunus nggak mau, ya, waktu itu mungkin orang Niniwe akan mengalami, ya, murkanya Tuhan, ya. Tetapi Yunus mau akhirnya berbagi belas kasih Tuhan itu kepada orang-orang Niniwe. Dan akhirnya orang-orang Niniwe mengalami pengampunan Tuhan karena mereka berbalik dari dosa-dosa mereka. Nah, adik-adik, kita semua membutuhkan belas kasihan Tuhan, ya. Belas kasihan Tuhan, belas kasih itu apa sih? Ya, belas kasih itu berarti kita menunjukkan kasih, ya. Kita sudah menerima kasih Tuhan seperti Yunus, dia sudah menerima kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, ya. Kalau bukan karena kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, ya, Yunus gak akan mungkin selamat, ya. Jadi belas kasih itu berarti kita menunjukkan kasih, kebaikan. Kita udah terima kebaikan, kita udah terima kasih, kita tunjukkan, ya.
Walaupun mungkin orang yang menerima belas kasih itu adalah nggak pantas gitu ya untuk mereka menerimanya. Tapi seperti kita yang sebenarnya tidak pantas menerima belas kasih Tuhan, ya, karena dosa-dosa kita, tapi Tuhan yang punya belas kasih buat kita, sehingga kita masih bisa diselamatkan, ya, kita masih bisa mengalami ya kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan juga mau kita bagikan belas kasihan itu kepada orang-orang yang walaupun mereka nggak pantas untuk menerima belas kasihan itu, ya. Nah, mari adik-adik, kita yang sudah menerima belas kasih Tuhan, kita yang sudah tahu bahwa Tuhan itu adalah belas kasih, ya. Tuhan juga mau kita sebagai anak-anak Tuhan untuk kita membagikan belas kasih itu kepada orang-orang yang di sekitar kita. Mungkin kita punya teman nih, ya, teman kita yang membuat kita begitu kesal, begitu marah, kita nggak suka, kita benci sama dia mungkin, ya, dan kita nggak mau memaafkan dia, gitu ya. Nah, coba belajar dari apa yang Yunus sudah lakukan, ya. Yunus menyadari akhirnya bagaimana Tuhan yang tadinya seharusnya dia mendatangkan malapetaka kepada orang-orang Niniwe, ya, tetapi dia menyatakan belas kasihnya, ya, dia menunjukkan kesabarannya, kasih setianya, ya, kebaikannya, kemurahan hatinya kepada orang Niniwe, ya, dengan mengingatkan mereka supaya mereka berbalik kepada Tuhan. Nah, pagi hari ini kalau kita sama-sama mungkin kita punya menghadapi orang-orang yang mungkin nggak suka, ya, kita nggak suka sama orang itu gitu ya, kita belajar untuk melihat kepada belas kasih Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, ya, pengampunan yang Tuhan sudah berikan, kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan sama kita. Kita mau bagikan itu, berikan itu, ya, kepada mereka, ya. Biarkan belas kasih Tuhan itu juga menjamah mereka, ya, membuat mereka boleh berbalik dari dosa mereka, menyadari, ya, akan dosa-dosa mereka di hadapan Tuhan. Tuhan boleh pakai setiap kehidupan adik-adik, ya, yang ada di rumah dimanapun berada untuk menunjukkan belas kasih Tuhan kepada semua orang, ya, walaupun mereka tidak pantas untuk menerimanya, ya, karena kita sudah menerima belas kasih Tuhan itu dalam hidup kita. Oke, kita berdoa buat firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami belajar bagaimana Tuhan adalah belas kasih. Kami semua sudah menerima belas kasih Tuhan, bagaimana Engkau menunjukkan kebaikan, kasih kemurahan-Mu dalam kehidupan kami, menyelamatkan hidup kami Tuhan, mengampuni kami atas setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan, dan Engkau melayakkan kami dan menjadi anak-anak-Mu, dan kami bersyukur atas semua itu, dan kami mau juga membagikan belas kasih Tuhan di dalam kehidupan kami kepada orang-orang yang mungkin kami benci, orang-orang yang tidak layak menerima belas kasih itu. Tapi sebagaimana Tuhan yang begitu punya belas kasihan kepada orang Niniwe, Tuhan memaafkan mereka ketika mereka berbalik kepada Tuhan, ketika mereka berbalik dari dosa-dosa mereka, menyadari dosa-dosa mereka di hadapan Engkau, dan Engkau tidak jadi Tuhan untuk menghancurkan kota Niniwe. Dan kami mau juga Tuhan, orang-orang yang mungkin sudah melakukan kejahatan, mereka juga boleh berbalik kepada Engkau, dan mereka boleh menyadari setiap dosa-dosa mereka, apa yang mereka lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu, Tuhan, tolong kami sepanjang minggu ini untuk kami boleh senantiasa memberikan belas kasihan-Mu kepada banyak orang, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami sepanjang minggu ini, lindungi kami semua, jauhkan kami dari sakit penyakit, jauhkan kami dari segala virus. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita sudah selesai di dalam pembahasan firman Tuhannya. Nah, kali ini kakak akan bagikan 2 challenge untuk adik-adik bisa lakukan di rumah. Biasanya adik-adik di dalam sekolah minggu kita ada nyanyinya gitu ya. Nah, kakak mau di sini adik-adik yang menyanyi di rumah bersama-sama dengan orang tuanya. Kakak mau tahu nih, apakah adik-adik masih ingat ya lagu-lagu sekolah minggu. Kakak mau adik-adik nyanyikan 1 lagu dari lagu-lagu sekolah minggu, ya, 1 lagu aja. Nanti di videoin, ya. Boleh nyanyi dengan papa mamanya, boleh nyanyi sendiri juga bisa, ya.
Itu yang pertama. Terus yang kedua, coba adik-adik baca di dalam kitab Lukas pasal yang ke-19 ya. Di situ nanti bisa didiskusikan sama mama sama papa di rumah ya, bagaimana menunjukkan belas kasih itu kepada anggota keluarga kita ya, kepada papa, kepada mama, kepada orang-orang yang ada di rumah kita ya. Diskusikan apa yang ada di dalam cerita Lukas 19 ini ya. Yang pertama, kepada siapa Yunus ya, bukan Yunus ya, kepada siapa Yesus berbelas kasih ya. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, mengapa orang-orang tidak suka kepada Sakeus ya. Terus yang ketiga, bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan belas kasih kepada Sakeus ya. Nah, yang keempat, berdoa ya, berdoa agar bisa memiliki belas kasih Tuhan ya, dan kepada anggota keluarga kita ya. Jadi berdoa bersama-sama dengan keluarganya di rumah ya. Itu 2 challenge dilakukan di sepanjang minggu ini, dan nanti bisa di videonya dikirimkan di grupnya ya, di grup sekolah minggu kita GSJA Kids. Oke, sampai ketemu lagi di hari Minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.